Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 232. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Sialan Matteo. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Mulyadi mengutuk Matteo secara diam-diam di dalam hatinya. Dia berharap bisa segera mencekik Matteo sampai mati. Matteo tidak berani melakukan apapun pada Aditya. Tetapi dia setidaknya harus menjadi pembawa damai. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri di sini. Sekarang, Matteo akan melepaskannya. Apa yang akan saya lakukan lagi? Mulyadi mengeluh di dalam hatinya. Dia didorong oleh Matteo. Dan dia tidak bisa turun bahkan jika dia mau. Jadi dia hanya bisa menggigit bibirnya dan bersikap keras terhadap Aditya. Jika tidak, itu akan menjadi lebih memalukan. Oke, karena kamu tidak peduli, maka aku akan menyelesaikannya sendiri, kata Mulyadi dengan gigi terkatup. Lalu berjalan di depan Aditya dengan beberapa anak buahnya. Tentu saja, keempat bawahan Mulyadi semuanya mengikuti di belakang Mulyadi, dan tidak ada yang berani melanjutkan. Terutama bos kecil itu, yang baru saja dipermalukan oleh Aditya. Dia tahu betapa kuatnya Aditya, jadi beraninya dia melawan Aditya lagi. Ada juga Rizal di sisi Aditya, dan pria kepala botak tahu bahwa maju kali ini kurang lebih menguntungkan. Tapi Mulyadi marah, dan dia tidak berani mengikuti, jadi panik. Matteo melipat tangannya dan menyaksikan semua ini, dan mendengus dingin. Saya pikir Anda, Mulyadi, hanya berpura-pura menjadi seperti anak kecil, dan Anda masih membuat isyarat dengan keluarga Tuan Edward 2 kali ini. Bahkan jika Anda bisa mengalahkan Aditya, apakah Anda sudah melewati level Rizal? Tapi Mulyadi tidak punya pilihan selain bergerak. Jika dia tidak kembali ke tempatnya malam ini, maka dia tidak akan berada di Toraja lagi. Dia akan tenggelam dalam malunya hidupnya. Aditya, kamu segera minta maaf padaku. Mari kita lupakan saja malam ini. Mulyadi menunjuk ke Aditya dan berteriak keras. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa Mulyadi kuat di luar dan mampu di dalam. Dan dia sangat gigih dan berpura-pura sombong. Aditya benar-benar kesal dengan hal-hal ini sekarang. Pada hari pertama kembali ke Toraja, dia menemukan begitu banyak hal buruk, yang sangat menyebalkan. Melihat Mulyadi masih berteriak di depannya, Aditya benar-benar tidak sabar. Ledakan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aditya menendang perut Mulyadi. Teriak Mulyadi. Tubuhnya terlempar beberapa meter jauhnya. Mulyadi jatuh ke tanah. Wajahnya pucat, dan seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Jelas dia menderita luka dalam. Penonton tercengang. Semua orang menatap semua ini dengan mata terbelalak, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tendangan Aditya kuat dan berat. Dia benar-benar menendang Mulyadi sampai mati, tanpa ampun. Sampai sekarang, semua orang yang hadir telah mengenal Tuan Muda Aditya lagi. Mereka hanya pernah mendengar tentang Aditya sebelumnya. Tetapi Aditya tidak muncul di Toraja selama 10 tahun, dan dia sudah lama dilupakan. Tapi malam ini, kemunculan Aditya membuat Toraja meledak dengan guntur. Semua orang tahu bahwa berita terbesar di Toraja besok adalah Mulyadi ditendang dan terluka parah. Mulyadi telah berada di Toraja dan putra nomor 1. Bagaimana dia bisa menderita kerugian sebesar itu? Siapa yang berani bermain dengannya? Tapi dia dipukuli malam ini. Dan dia dipukuli dengan sangat buruk. Pria kepala pirang berdiri di sana dalam keadaan linglung. Dengan 3 bawahan yang juga terlihat bingung. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Mereka semua menatap kosong ke arah Aditya. Karena takut Aditya akan membersihkannya juga. Apa yang kamu lihat? Tuanmu telah dipukuli. Mengapa kamu tidak membalaskan dendamnya? Aditya berteriak ke pria rambut kuning dengan suara yang sangat dingin. Pria rambut kuning sangat ketakutan. Bagaimana mungkin ia memiliki keberanian untuk melawan Aditya?
Melihat Aditya berdiri di sana dengan anggun, hati pria berambut kuning bergetar. Dan dengan segenap keberaniannya, dia tidak berani melawan Aditya saat ini. Aditya, Tuan Aditya, membunuh orang tidak lebih dari menganggukkan kepala. Dia melihat apa yang terjadi malam ini. Jadi mari kita berhenti di sini. Kepala pesawat itu bergetar dan berkata kepada Aditya, siapa yang memenuhi syarat untuk membujukku? Aditya menatap, menendang hidung pria rambut kuning hingga terbalik. Dengan bunyi gedebuk, hidung pria berambut kuning ditendang ke tanah oleh Aditya, dan butuh banyak usaha untuk bangkit dari tanah. Bocah itu bahkan tidak berani kentut, dan dia tidak berani mengeluarkan suara ketika dia berdiri diam, memegangi perutnya dan berkeringat dingin. Apakah kalian bertiga juga ingin maju dan memberi isyarat? Aditya menunjuk ketiga bawahan Mulyadi lainnya dan berteriak keras. Tiga bawahan memandang Aditya dan menggelengkan kepala dengan penuh semangat. Tidak ada yang berani datang dan memberi isyarat dengan Aditya. Rizal menyaksikan semua ini, tersenyum dan mengangguk. Dia tahu usahanya tidak sia-sia. Kekuatan Tuan Muda memang cukup kuat, dan masih sangat mudah untuk menghadapi orang-orang biasa ini. Melihat semua ini, Mateo diam-diam mengagumi Aditya di dalam hatinya. Mereka pikir Aditya hanya mengandalkan status keluarganya yang kuat. Tetapi malam ini, Aditya berbeda dari Tuan Muda itu. Dia pasti orang yang kuat. Mateo juga ingin berteman dengan Aditya. Tapi malam ini bukan saat yang tepat. Karena bagaimanapun juga, dia disewa oleh Mulyadi untuk menangani Aditya. Dan Aditya masih tidak menyukainya. Itu benar-benar membuat tebakan Mateo benar. Zhou Tian benar-benar tidak menyukainya. Dari sudut pandang Aditya, jika dia bukan putra dari keluarga Edward, apakah Mateo akan melepaskannya? Tentu saja tidak. Jadi Mateo ini adalah pengganggu. Aditya selalu menolak orang seperti ini. Puan, ayo kita kembali. Rizal berkata kepada Aditya. Dia merasa malam ini benar-benar cukup berantakan. Dan lebih baik pulang lebih awal. Aditya juga memiliki niat ini sejak lama. Tetapi ketika mata Aditya tertuju pada Sergio, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Perbaiki akar penyebabnya. Begitu banyak hal yang terjadi malam ini semuanya disebabkan oleh Sergio. Dan Benny, bajingan tua ini, cukup menjijikkan. Memikirkan hal ini, Aditya berkata kepada Rizal, tidak, saya harus meyakinkan kelompok ini malam ini. Rizal sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Aditya. Tetapi segera dia mengerti maksud Aditya. Untuk sementara, Aditya saya menemui cukup banyak masalah. Jika bukan karena mentalitasnya cukup kuat, dia khawatir itu akan runtuh sejak lama. Jadi Aditya ingin sepenuhnya menaklukkan bajingan ini. Dia tidak ingin mereka keluar untuk menakutinya. Dan hari berikutnya mereka keluar untuk membuat masalah lagi. Oke, Tuan Muda, aku akan menemanimu. Mata Rizal menjadi dingin. Dan dia mengangguk ke arah Aditya. Implikasinya sudah jelas. Tidak peduli apa yang dilakukan Aditya malam ini, Rizal akan menemaninya sampai akhir. Dialah satu-satunya yang mematuhi perintah Aditya. Hati Sergio menegang. Anak ini bersembunyi di samping. Awalnya dia ingin melarikan diri. Tetapi menemukan bahwa mata Aditya tertuju padanya dari waktu ke waktu. Dan dia tidak pernah diberi kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang Aditya mengucapkan kata-kata ini. Sergio benar-benar gugup. Aditya, hehehe, aku tidak berharap kamu begitu kuat. Bahkan Tuan Mulyadi dipukuli seperti ini olehmu. Sergio tertawa kejam. Dia tidak tahu bagaimana menyanjung Aditya. Dia hanya berharap Aditya akan melepaskannya. Sergio, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal yang baik. Ketika kamu berkomplot melawanku, apakah kamu memperlakukanku sebagai saudaramu? Aditya bertanya dengan suara yang dalam. Sergio tahu bahwa dia salah. Sekarang Aditya tahu siapa dia. Dia tidak bisa berpura-pura lagi. Kakak Aditya, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak terobsesi mendengarkan kata-kata Benny. Maafkan aku. Sergio mendatangi Aditya sambil menangis dan menamparkan dirinya sendiri. Tampar di wajah. Terlepas dari identitas sama sekali. Itu tidak berhasil sebaliknya. Aditya pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Atau dia akan dipukuli dan dinonaktifkan malam ini.
Melihat tatapan putus asa Sergio, Aditya tidak bisa menahan cemberut. Tapi karena anak ini cukup masuk akal, Aditya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa jika Sergio mengakui kesalahannya seperti ini. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, kinerja Sergio tidak buruk sekarang. Tapi Aditya tidak menghentikan Sergio. Biarkan bocah itu menamparkan dirinya sendiri dulu. Aditya tidak berbicara. Sergio tidak berani berhenti. Dia terus memukul dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya kepada Aditya. Bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Aditya menunjuk ke Benny yang acak-acakan dan berteriak. Benny tahu bahwa malam ini sudah cukup dan Aditya tidak berniat menenangkan diri. Tapi Benny tidak bisa seperti Sergio. Dia berusia 30 atau 40 tahun dan dia tidak ingin terlalu memalukan. Aditya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Benny berkata dengan keras kepada Aditya tanpa berpura-pura sombong. Tampar dirimu seperti Sergio, kata Aditya dengan ringan. Pikirkan itu saja, bagaimana bisa seperti itu? Hati Benny sakit, dan menamparkan dirinya sendiri sama sekali tidak mungkin baginya. Jika Anda tidak melakukan apa yang dikatakan Aditya, Aditya juga tidak bisa membiarkannya. Setelah berjuang beberapa saat, Benny masih menggigit bibirnya dan berkata kepada Aditya, Aditya, jangan menyiksaku seperti ini. Lagi pula aku pamanmu, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Bersambung.